Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran matematika kelas 10 semester ganjil, hari ini kita akan membahas tentang logaritma. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan dengan materinya yaitu mempelajari logaritma. Oke, kita awali dulu dengan definisi logaritma itu sendiri. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Oke, sebelumnya kalian sudah mempelajari operasi matematika seperti ini. Yaitu, misalkan yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Inilah yang dinamakan dengan operasi perpangkatan. Kemudian yang kedua adalah akar pangkat 3 dari 8 sama dengan berapa anak-anak? Ya, sama dengan 2. Inilah yang dinamakan dengan operasi akar. Nah, yang ketiga yang kita lanjutkan yaitu 2 log 8 sama dengan berapa anak-anak? Nah, ini bisa kita artikan yaitu 2 pangkat berapa hasilnya sama dengan 8. Nah, tahu jawabannya berapa anak-anak? Oke, jawabannya adalah 3. Nah, inilah yang dinamakan dengan operasi logaritma. Nah, sekarang logaritma itu sendiri kita simbolkan seperti apa? Nah, seperti ini. A log B itu sama dengan C. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan A pangkat C itu adalah sama dengan B. Nah, A inilah yang disebut dengan basis. Kemudian, basis atau A itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Basis itu harus positif, ya, di mana A itu harus lebih besar dari 0. Dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, kemudian syaratnya B bagaimana? B itu juga harus lebih besar dari 0. Nah, misalkan seperti ini. 3 log 9 sama dengan berapa? Nah, bisa kita sebutkan seperti ini. 3 itu pangkat berapa sama dengan 9? Jawabannya berapa anak-anak? Oke, jawabannya adalah sama dengan 2. Nah, contoh yang kedua, 2 log 16 itu sama dengan berapa? Nah, bisa kita jawab? Bisa kalian jawab? Oke. Nah, jadi 2 pangkat berapa itu sama dengan 16? Jawabannya berapa? Oke, jawabannya adalah 4. Jadi 2 pangkat 4 adalah 16. Oke. Nah, berikutnya untuk mempelajari sifat-sifat logaritma, ya ini kalian harus hafal, ya. Jadi harus dihafalkan satu persatu. Nah, agar lebih mudah menghafal, ini Bapak ajari kalian untuk membagi sifatnya menjadi 3. Nah, yang pertama ini Bapak sebut dengan sifat dasar. Nah, sifat dasar itu yang pertama, A log A itu sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua adalah A log 1 itu adalah sama dengan 0. Nah, misalkan seperti ini. Jadi, 2 log 2 itu sama dengan berapa, anak-anak? Nah, itu bisa kita kalian sebutkan 2 pangkat berapa sama dengan berapa? Oke, jawabannya adalah 1. Jadi 2 log 2 itu sama dengan 1. Nah, contoh yang kedua, 3 log 1 sama dengan berapa? Oke, jadi 3 pangkat berapa sama dengan 1? Jawabannya berapa anak-anak? Oke, jadi jawabannya adalah 3 log 1 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan dengan sifat yang kedua. Yaitu sifat yang kedua, Bapak sebutkan adalah sifat operasi. Yaitu adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Nah, ini adalah nomor 1. Yang pertama, A log B ditambah A log C, itu nanti hasilnya adalah A log B kali C. Ya, oke. Jadi diingat-ingat ya, dihafalkan. Kalau A log B ditambah A log C, maka hasilnya adalah A log B kali C. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau A log B dikurangi A log C, maka hasilnya adalah A log B
dibagi C. Oke, diingat-ingat ya. Jadi kalau A log B ditambahkan A log C, hasilnya adalah A log B kali C. Kalau dikurangi A log B dikurangi A log C, maka hasilnya adalah A log B dibagi C. Jadi kalau penjumlahan logaritma nanti adalah hasilnya perkaliannya, ya. Kalau dalam pengurangannya nanti hasilnya adalah pembagian. Nah, kita lanjutkan. Apabila A pangkat P log B pangkat Q itu sama dengan Q per P A kali A log B. Maaf, A pangkat P log B pangkat P, maka hasilnya adalah Q per P dikalikan A log B. Nah, jadi yang belakang nanti ditarik ke depan, ya dibalik, ya di switch ke di Q-nya nanti yang di atas, P-nya yang di bawah. Diingat-ingat ya. Nah, ini sifat-sifat ini wajib kalian hafalkan. Ya, pelan-pelan aja, nanti lama-lama akan bisa, akan mudah nanti dihafalkan. Oke. Kemudian, nah, untuk lebih mudah, nanti kalau kalian menemui bilangan yang besar, ya, nanti agar lebih mudah, kalian ingat-ingat bilangannya dijadikan bilangan prima pangkat. Ya, jadi jadikan bilangan prima pangkat. Misalnya seperti ini. Nanti kalau ada angka 9, kalian jadikan prima pangkat, yaitu 3 kuadrat. Nah, kalian masih ingat pohon faktor? Nah, kan pohon faktor pada waktu kalian di SD, bila ada angka 12, ya 12 kalian buat pohon faktornya, maka 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 12 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3 atau 2 kuadrat kali 3. Nah, diingat-ingat. Jadi caranya seperti ini, nanti biar lebih mudah mengerjakan kalau logaritma, kalau kalian menemui angka-angka yang besar. Nah, contohnya bagaimana, Pak? Contohnya seperti ini. Contohnya adalah nomor 1, setengah log 8 ditambah 9 log akar 3. Nah, hasilnya, nah ingat, untuk setengah itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat berapa anak-anak? Oke, pangkat min 1 ya. 2 pangkat min 1 log, nah 8 ya. Biar angka 2 yang depannya di basisnya nanti muncul di lognya di 8, maka 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ditambah 9, ya kita jadikan bilangan prima pangkat tadi berapa? Oke, 3 kuadrat log. Nah, akar 3 kalau kita buat bilangan prima pangkat berapa? Oke, akar 3 adalah 3 pangkat setengah. Oke, nah 3 pangkat setengah. Jadi hasilnya adalah, oke, yang sifatnya yang kemarin, yang sebelumnya slide tadi, kita balik, kita switch. Jadi yang Q kita taruh di depan, ya di atas, yang P-nya di bawah. Q-nya tadi berapa? Ya, Q-nya tadi adalah 3. Kita taruh ke depan, min 3 per 1. Jadi satunya kita yang kita ambil dari P yang 2 pangkat min 1 tadi, ya kita switch, kita taruh ke bawah. Jadi hasilnya min 3 per 1, kemudian kali 2 log 2. Nah, jadi kalau kalian bingung, min 3-nya dari mana, Pak? Min 3-nya dari yang 2 pangkat 3 tadi, itu kan Q. Yang min 1 adalah P, kita switch, ditaruh depan, dibalik. Jadi min 3 per 1 kali 2 log 2, ditambahkan. Nah, yang sebelah kanannya, P-nya berapa? P-nya 2. Q-nya berapa? Q-nya adalah setengah. Kita switch, kita balik, kita taruh di depan, setengahnya di atas, 2-nya di bawah. Jadi setengah dibagi 2 dikalikan 3 log 3. Oke, kalian masih ingat dengan sifat logaritma tadi? Kalau 2 log 2 berapa hasilnya? Oke, 2 log 2 hasilnya 1. Jadi adalah min 3 dibagi 1 adalah min 3 dikalikan 1 ditambahkan setengah dibagi 2 berapa anak-anak? Oke, setengah dibagi 2 adalah 1/4 dikalikan 3 log 3 hasilnya 1. Maka hasilnya adalah min 3 ditambahkan berapa? 1/4 dikalikan 1 berapa? Oke, seharusnya adalah min 3 ditambah 1/4. Hasilnya adalah minus berapa? Minus 11/4. Oke, itu adalah contohnya. Nah, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2,
2 log 8 ditambah 2 log 6 minus 2 log 12. Ingat, sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan logaritma. Kalau ada penjumlahan, maka kita tinggal mengalihkan saja. Tapi kalau ada pengurangan, kita tinggal bagi saja. Oke. Ingat, itu adalah basisnya sama. Basisnya adalah 22 semuanya. Jadi, 2 log 8 ditambah 2 log 6 minus 2 log 12. Maka hasilnya adalah 2 log 8 ya, kali 6 dibagi dengan 12. Jadi 8-nya adalah dikalikan 6, karena dijumlahkan, dikurangi, dibagi, berarti dibagi dengan 12. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 log 4. 2 log 4 berapa? Jadi 2 pangkat berapa sama dengan 4? Ya, hasilnya adalah 2. Oke. Nah, sifat logaritma yang ketiga ini saya namakan sifat yang sedikit sulit kalian ingat, tapi harus kalian hafalkan. Mengapa sedikit sulit? Mengapa? Karena di sini ada beberapa ketentuan yang harus kalian hafalkan. Yang pertama yaitu A log B itu adalah 1 dibagi B log A. Jadi kita switch B-nya di depan, A-nya di bawah. Maka dia adalah hasilnya seperti ini. Jadi kalau A log B, nanti hasilnya adalah sama dengan 1 per B log A. Kemudian A log B itu sama dengan X log B dibagi dengan X log A. Nah, yang ketiga ini yang paling gampang, yang kalian hafalkan, yaitu bila A log B dikalikan B log C dikalikan C log D, itu hasilnya adalah A log D. Nah, ini harus ketemu. Jadi A log B dikalikan ketemu ini ya, B di bawah, nanti ketemu basisnya yang di atas tadi, B log C, ketemu lagi dengan C log D, harus sama. B ketemu B, C ketemu C. Nah, hasilnya adalah A log D. Ini diingat-ingat ya. Perlu kalian hafalkan yang kalian pakai nanti. Nah, kemudian kalau A pangkat A log X itu adalah sama dengan X. Oke, anak-anak. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ada soal yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Dikerjakan mandiri, ya. Yang pertama soalnya adalah 3 log 6 ditambahkan dengan 3 log 10 dikurangi dengan 3 log 20. Soal yang kedua, 1/4 log 16 ditambahkan 8 log akar 2 sama dengan berapa? Untuk soal yang ketiga, 8 log 4 ditambah dengan 9 log akar 3 sama dengan berapa? Nah, kalian hitung nilainya, nilai logaritmanya, dan dikumpulkan di Google Classroom secara mandiri. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh soal yang menggunakan sifat yang ketiga tadi, di mana ya agak sedikit rumit, tapi bisa kita kerjakan. Bisa kalian kerjakan kalau kalian masih ingat dengan sifat-sifat logaritma tadi. Nah, misalnya ini, diketahui 5 log 3 itu adalah sama dengan P. Yang ditanyakan berapakah 15 log 81. Oke, dari sini kita ketemu bilangan 15 dan bilangan 81, di mana bilangan ini tergolong bilangan yang tinggi. Nah, 15 kita jadikan dulu bilangan prima pangkat, atau kita jadikan faktornya. 15 itu adalah 3 kali 5. Nah, 81 kalau kita jadikan prima pangkat di pohon faktor seperti tadi, itu adalah 3 pangkat 4. Oke, kita selesaikan aja. 15 log 81 sama dengan, nah 15-nya adalah 3 kali 5, log 81 kita ganti dengan 3 pangkat 4. Nah, ingat, yang sifat yang logaritma yang ketiga tadi, kita jadikan seper, kita switch. Jadi B-nya kita jadikan A, A-nya kita jadikan B. Maka jadinya adalah 1 per 3 pangkat 4 log 3 kali 5. Oke, sudah paham ya? Nah, ingat sifat logaritma sebelumnya, kalau ada perkalian, maka bisa kita ganti dengan penjumlahan di logaritma.
Jadi sama dengan 1/3 log 3 ditambahkan 3/4 log 5. Oke, jadi 3/4 log 3 kali 5 itu adalah 3/4 log 3 ditambahkan 3/4 log 5. Oke, sudah paham tadi ya? Nah, kita lanjutkan anak-anak. Sama dengan 1 per, nah tadi kan sudah kita pelajari sifat-sifat logaritma tadi ya. Kalau 3 log 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Nah, 3/4 log 3 plus 3/4 log 5. Oke, hasilnya adalah 1/1/4 dikalikan 1 ditambahkan 1/4 dikalikan 3 log 5. Oke. Oke, jadi kita switch yang P sama Q-nya kita switch jadinya seperti ini. Ya, karena di log 3/4 log 3 itu kan dia pangkat 1. Jadi P-nya adalah 4, Q-nya adalah 1, kita switch Q per P. Q-nya adalah 1, P-nya per 4 dikalikan 3 log 3 adalah 1. Oke. Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sama dengan 1/4 kali 1 adalah 1/4. Kemudian 1/4 dikalikan, nah tadi kan sudah diketahui di sebelumnya adalah 5 log 3 itu adalah P. Berarti kalau 3 log 5 itu adalah 1/P. Ya, jadi 1/4 dikalikan 1/4 P. Ya, biar P-nya itu hilang atau P-nya itu 1, maka dikalikan dengan yang bawah ada 1/4 P dikalikan dengan 4P. Oke, dikalikan 4P per 4P. Hasilnya adalah 1 kali 4P adalah 4P. Kemudian 1/4 dikalikan 4P adalah P, 1/4P dikalikan 4P adalah 1. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 4P dibagi dengan P plus 1. Oke. Nah, demikian materi logaritma saya sampaikan. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai logaritma. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe untuk tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.